alam Jadi di dunia. compact gitu. Alam pengen sebelum kita di alam dunia, Gitu aja. sebelum kita ke alam ruh, lalu ke alam rahim, lalu masuk ke alam dunia. Tapi sebenarnya dari Allah fa'ahyaku, Allah menghidupkan kau. Di dalam surat ini summa sawwa nafasa fi min ruhihi. Jadi kita ini dihidupkan oleh Allah dari bagian ruhnya Allah. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Kita diciptakan sama pendengaran, wal absar mata, wal af'idah. Jadi semasa di bayi ini yang diaktifkan dahulu itu apa? Pendengaran. Belum itu masih bayi itu ditiadakan. Fa'ahyakum summa yumitu. Iya tuh kata-kata summa yumitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ini yumit itu adalah present continuous. Jadi yumit bisa saat ini bisa nanti. Kira-kira ada yang tahu nggak waktu kematiannya? Tidak ada satupun. Dan ini hal eskatologi, hal gaib yang perlu sebagai seorang muslim dan muslimah kita percaya. Tsumma yumitukum. Nah, saudara kita, ayah, kakek, sejawat, abang mungkin ya, mas, terus yang hari ini kita mendoakannya bertakziah 100 harinya, Haji almarhum Haji Gigi Hastanu. Pada fase ini sekarang Yumi itu Allah sudah tiadakan lagi. Ilmal yakin gak kira-kira Bu? Ilmal yakin gak kira-kira? Kita punya ilmal yakin gak? Jadi yakin itu ada tiga. Ilmal yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Coba kita baca sama-sama surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang ditanya apa Bu? Terakhir yang ditanya latus alunna yauma idzin anin. Ditanyain apa Pak? Bu? Nikmat. Jadi kita nggak bakalan bisa kalau ainul yakin itu sampai kita sudah berada di dalam kubur. Kalau masih ainul yakin baru melihat kubur. Itu Bu ceritanya. Al-Baghfurlah sudah ainul yakin, merasakan adanya kita hadir di sini, bahagia beliau. Insya Allah. Kalau Allah ahlul khair, insya Allah bahagia. Melihat keluarganya pada rukun, saudara-saudarinya pada rukun, anak-anaknya menjadi anak yang saleh, salihah. Istrinya saleh, salihah. Istrinya saleh yang mendoakan. Bahagia, mereka sudah ainul yakin, sudah merasakan pada posisi ini. Kita masih pada posisi ainul yakin.
secara saintifik tidak bisa dibuktikan, tapi adanya azab kubur itu pasti. Ada yang menafikan ini. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa setelah nanti kita dimatikan pada tahap ini, kita akan dihidupkan, yub'atsu fiha, dibangkitkan kembali. Maka tadi saya bilang di awal, bagaimana almarhum gak bahagia punya keluarga yang selalu doain. Dan kita juga tetap harus bahagia, karena bisa mendapatkan manfaat dari beliau. Orang kalau sudah manfaat itu kan 3 yang ditinggalin Pak ya. Ilmu apa? Shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu. Ini 3-tiganya insyaallah punya almarhum. Jadi bahagia Abid insyaallah. Nah, tahapan ketiga ini dimatikan lalu dihidupkan lagi, itu adalah tahapan yang pasti akan terjadi dan penuh keniscayaan yang kita secara totalitas harus yakin itu. Harus kita yakin. Berarti al-maghfur lahu sekarang berada di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Apa Bu? Pak? Alam kubur bisa disebutkan. Yaitu alam di antara alam dunia dan alam di antara kedua itu. Makanya tadi kita bilang sudah ainul yakin. Orang-orang khair, ahlul khair, orang-orang saleh yang melaksanakan segala perintah Allah, dari segala larangan Allah, sudah ada level di tempatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan selalu serius Ibu ya. Berarti selalu serius nih. Sebetulnya kalau misalkan kita bisa singkat kata dan sesingkat-singkatnya, saya ingin menyampaikan satu hal saja sebetulnya terkait dengan tadinya kita ingin cerita tentang alam barzakh seperti apa. Alam barzakh di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Ghazali itu banyak disebutkan. Bahkan hadis Rasulullah SAW itu ketika di alam barzakh itu ya sama sebetulnya dengan alam kita. Cuma kita itu nggak bisa lihat, mereka bisa lihat kita, mereka bisa mendengar. Bahkan ada hadis-hadis sahih ya, ketika jalan Rasulullah mendengar orang yang di dalam kubur itu disiksa misalkan. Merasa Rasulullah, karena Rasulullah sudah kasyif dia. Beliau basyarun laysa kal basyar, manusia yang bukan seperti manusia biasa. Jadi lalu bagaimana nanti masuk ke dalam alam? Jadi semuanya itu transit Bu. Kita di transit saat ini, kita di fase ketiga nih, di alam dunia. Sebelumnya kita di alam rahim, alam yang penuh dengan kenyamanan, nggak perlu cari makan. Surplus malah mungkin, surplus. Ya, kalau nggak perlu lagi ngurusin apa yang masuk atau yang keluar ya Pak ya. Benar. Adem anget, ketika dingin dia bisa ngangetin diri sendiri itu ya. 3 kegelapan di dalam itu kan, kegelapan di dalam perut itu. Senang. Ketika lihat dunia, nangis. Hampir rata-rata itu anak nangis. Benar ya Bu? Hampir rata-rata anak itu nangis melihat sorotan cahayanya, terus luar biasa. Nanti kita pada saat nanti ketika memang sudah fasenya nanti Allah dan itu datang, fama ati fahuwa ati, apapun yang akan datang akan datang. Entah waktunya kapan kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita datang pada saat kita benar-benar dalam taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah juga butuh kesabaran. Taat kepada Allah juga butuh kesabaran. Dan yang paling baik kesabaran itu adalah bisa tidak maksiat kepada Allah. Bisa tidak maksiat kepada Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah itu yang paling bagus. Apalagi kalau rumahnya di daerah kota dekat itu banyak maksiat. Tapi untuk sabar tidak bermaksiat itu lebih baik.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup sesingkat-singkatnya yang mungkin Al-Fakir tidak bisa berpanjang lebar, hanya ingin menyampaikan sedikit yang perlu dikhawatirkan. Zaman ini kan zaman penuh kekhawatiran, Bu, ya. Banyak orang terlalu over anxiety, terlalu cemas, ya. Banyak akhirnya yang anxiety disorder, benar, Bu, ya. Apalagi sekarang kita punya yang namanya setan gepeng ini. Disebut sama guru-guru saya waktu saya masih ini, sebut sekarang ini kita setan yang kelihatan wujudnya udah gak ada, tapi setan gepeng ini itu ada. Kalau kita tidak bisa manfaatkan seperti pisau berdua bermata dua ini, bermata dua. Jadi kalau kita tidak bisa manfaatkan, karena apa aja bisa mudarat, bisa baikan. Kira-kira begitu, ya. Apapun bisa mudarat, kebaikan. Nah, ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa diterima. Ada dua hal yang perlu dikhawatirkan, Bu. Sehat dan sakit. Betul, ya? Sehat dan sakit. Jika kita sehat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah, bisa makan enak, bisa minum enak, bisa istirahat, dan sebagainya. Namun jika kita sakit, maka dua hal yang perlu dikhawatirkan. Yang pertama, kondisi membaik atau malah kondisi memburuk. Kalau kondisi membaik, nggak perlu kita khawatir. Kalau kondisinya buruk, maka ada dua yang perlu kita khawatirin lagi, Bu, yaitu hidup atau mati. Kalau kita masih hidup, maka tidak perlu dikhawatirkan. Artinya kita disuruh untuk tetap terus berbuat baik, terus berbuat baik, kebaikan dimanapun itu. Tapi kalau kita sudah mati, maka ada perlu dua dikhawatirkan, masuk surga atau masuk neraka. Jika sudah masuk surga, kita nggak ada khawatir lagi, Bu, ya. Aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di sini masuk surga. Amin. Amin. Ketemu lagi di surga, amin. Amin. Pada orang-orang yang ditinggalkan ketemu di surga, amin. Amin. Tapi kalau sudah masuk neraka, ada dua yang perlu dikhawatirkan. Apa itu? Mau original apa crispy? Paham, Ibu, ya? Original atau crispy? Mau yang garing atau yang basah? Kira-kira begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Hendra. Demikian tausiah yang telah disampaikan dan kita dengarkan dengan penuh perhatian. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, hatur doa untuk almarhum Bapak Ibu Istanbul dan keluarga yang telah berdoa, semua telah dipanjatkan, dan tausiah juga telah sama-sama kita dengarkan. Semoga dengan berkumpulnya kita dalam pengajian ini, doa-doa yang kita panjatkan memohon kebaikan dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita menjadi lebih baik serta penuh keberkahan. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang silaturahmi, sekaligus sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar dan mengabulkan doa hamba. Amin 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 ya. Terima kasih. Akhirul kalam kami sampaikan permohonan maaf dari kami apabila ada yang kurang berkenan pada acara hari ini, dan kami sampaikan pula atas nama almarhum Haji Gili Hastanu permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan hilaf almarhum semasa hidupnya. Tak lupa pula kami sampaikan lagi jika ada yang berkaitan dengan hutang-hutang dengan almarhum, mohon dapat menghubungi kami pihak keluarga. Terima kasih. Semoga silaturahmi ini akan tetap terjalin dan terjaga dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah.
سبحان حضرات يا آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمنا والمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبادك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا بارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم احفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وشفاعة الفاتحة وكرامة الفاتحة ومعززة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الرزق افتح لنا أبواب الصحة افتح لنا أبواب الجنة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول صلى الله. Untuk bapak-bapak Makan. Duduk situ dulu aja. Menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Ini kalau mau minum apa? Ini di atas kursi. Atau makanan di sana kan? Ustaz, ayo Ustaz. Iya. Ya Pak Ustadz duluan. Dia dulu nih. Nah. Alul Qaryah dulu. Ayo. Ini minumannya juga boleh. Mas, Rafiq, sedotannya taruh sini ya Mas. Ini ada sedotan. Iya, sedotannya Ada sedotannya. lupain.
Kamu kalau mau ambil ya Om? Ya. Iya. Kali ya, mangkok kali ya. Tuh kami ada pesan-pesan. Misalnya mohon didoakan untuk almarhum, semoga almarhum diterima di sisi Allah, amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan di tanah kuburnya, semoga insya Allah akan dipertemukan dan dikumpulkan kembali di Jannah Firdaus, insya Allah, amin.